Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'al huda. Amma ba', salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ismail Agzam, SPDMA, sebagai dosen pendidikan bahasa Arab, dosen tetap di Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Dan dalam hal ini saya melakukan pengajaran pada mata kuliah pengantar linguistik umum, dan saya menerapkan metode yang diistilahkan dengan DIA. D-nya adalah delivery, yaitu metode penyampaian materi, bisa secara interaktif, ada presentasi dengan PowerPoint, ataupun pembelajaran berbasis proyek dengan YouTube ataupun LMS, Learning Management System, dan juga buku teks dan bahan bacaan ilmiah. Yang kedua, metode interaction, yang mana strategi ini untuk menciptakan komunikasi dua arah antara pengajar dan peserta didik, seperti tanya jawab, diskusi kelas, forum diskusi, LMS, dan juga kerja kelompok, pre-teaching, dan role play, serta kegiatan kuis interaktif. Sedangkan yang ketiga adalah metode assessment, yaitu metode penelitian. Cara yang digunakan adalah untuk mengukur capaian pembelajaran dan ketercapaian kompetensi. Contohnya adalah tes tertulis, esai ataupun pilihan ganda, ujian lisan, penilaian proyek, portofolio, penilaian kinerja, dan penilaian sikap dan keaktifan. Maka dalam hal ini, dengan metode di IA ini, saya menerapkan pada mata kuliah pengantar linguistik umum dengan kode BA 214127 dengan bobot 2 SKS pada semester 4. Status MK-nya adalah wajib prodi. Prasyaratnya, meskipun tidak ada prasyarat formal untuk mata kuliah pengantar linguistik umum ini, memiliki pemahaman dasar tentang bahasa dengan mempelajari mata kuliah ini. Dan juga keterampilan berbahasa akan sangat bermanfaat dalam memahami materi perkuliahan ini dan meraih kesuksesan dalam studi pembelajaran bahasa Arabnya. Bagaimana deskripsi MK pengantar linguistik umum ini? Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar dalam bidang ilmu bahasa yang memberikan pengenalan tentang hakikat bahasa, unsur-unsur bahasa, fungsi-fungsi bahasa, hubungannya dengan bidang ilmu lain. Mata kuliah ini juga membahas tentang objek penelitian linguistik, pembidangan linguistik, serta konsep-konsep dasar seperti morfologi, fonologi, sintaksis, dan semantik. Bagaimana capaian pembelajaran mata kuliah ini? Yang pertama, CPMK 1, mahasiswa memahami konsep dasar dan ruang lingkup linguistik umum. CPMK 2, mahasiswa menganalisis aspek-aspek kebahasaan menggunakan teori linguistik. CPMK 3, mahasiswa mengaplikasikan konsep linguistik dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Karena ini berkaitan dengan program studi pendidikan bahasa Arab, maka pengantar linguistik umum ini akan membahas dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Metode dan sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah metode pembelajaran dengan pemaparan, pembahasan, penjelasan, dan juga diskusi, ada tanya jawab. Kemudian kita punya student center learning, mandiri, inovatif, dan kreatif, dan juga ada kuis dan tugas. Sistem pembelajaran yang kami lakukan adalah synchronous atau tatap muka, asynchronous yaitu LMS Universitas Islam Riau, yaitu cerdas menggunakan cerdas.wir.ac.id, kemudian presensi
kemudian mengirim tugas-tugas mandiri kelompok, video pembelajaran, dan mengunduh materi pembelajaran. Nah, di sini kita menggunakan learning management system berbasis absennya, materinya, penugasannya, semuanya di LMS, yaitu pada cerdas.uir.ac.id yang telah diprogramkan di Universitas Islam Riau. Bagaimana sistem penilaiannya? Ya, komponen penilaian yaitu presensi nilai proses itu ada 15%. Kemudian kuis partisipasi keaktifan akhlak ada 20%. Tugas terstruktur itu ada 20%. Ujian tengah semester atau UTS 20%. Ujian tengah semester UTS itu 20%. Ya, ujian akhir semester UAS itu 25%. Jadi totalnya ya, total bobot adalah 100%. Berikut pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa pendidikan bahasa Arab Universitas Islam Riau. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba' ayuhat tullab wa ayyatuhat talibat, hayakumullah wa bayyakum, barakallahu fikum. Suruna bihadzal liqa' al-liqa' al-mubarak wa nahnu nuwasil darsana fi hadzal yaum haula bil mawdu' identifikasi hakikat, fungsi, dan karakteristik bahasa. Ya, al-musamma bil lughatil arabiyyah, ini ta'yin al-haqa'iq wal wadha'if wal khasa'is lil lughah. Hadha mawdu'una fi hadha liqa' al-mubarak insyaallah ta'ala. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita ini, terlebih dahulu Ustadz menanyakan kabar kalian, bagaimana kabarnya sekarang? Kaifa halukum? Hal antum fi sihah wal afiyah? Alhamdulillah. Taib. Sebelum kita memulai pembahasan kita yang baru, yakni haula ta'yin al-haqa'iq wal wadha'if wal khasa'is lil lughah, identifikasi hakikat, fungsi, dan karakteristik bahasa. Ustadz terlebih dahulu ingin menanyakan materi kita yang sebelumnya, yaitu berjudul tentang apa? Ruang lingkup linguistik dan pengertiannya. Nah, ini adalah materi yang perlu dipelajari oleh setiap penuntut ilmu, mahasiswa dan mahasiswi di tingkat S1, mesti dia belajar tentang pengantar linguistik umum. Karena ini semua berkaitan bagaimana ke depannya penuntut ilmu bahasa, ya sekalian sebagai mahasiswa dan mahasiswi itu dapat mempelajari dan memahami bahasa itu dari berbagai aspek. Nah, karena linguistik itu luas. Linguistik itu bukan hanya satu sisi, tapi dari semua sisi. Bukan hanya satu hal, tapi dari semua hal. Sebab itu Ustaz akan tanya kepada kalian apa saja yang kita pernah bahas pada minggu lalu tentang pengantar linguistik umum ini yang berkenaan dengan ruang lingkup linguistik itu sendiri. Umar, ma ra'yukum? Ruang lingkup linguistik merasa ada beberapa sektor. Pertama mungkin ilmu aswat, satunya fonologi, kemudian ilmu nahwu, ilmu sorof dulu, kemudian ilmu nahwu, kemudian ilmu dalalah, ilmu al-mu'jam atau mufradat,
Dan yang terakhir itu ilmu sosiolinguistik atau al-ijtimai al-lughawi. Masya Allah. Mumtaz ya Umar. Syukrul mausul li ijabatikum. Taib. Jadi kita sudah mengetahui bahwa linguistik umum itu banyak berkenaannya. Tadi Umar sudah menyampaikan bahwa itu berkenaan dengan ruang lingkupnya yang luas seperti ilmu soraf, ya, kemudian ilmu nahwu, kemudian ilmu dalalah, ya, ilmu aswad, dan banyak lagi. Tadi yang kita dengar dari jawaban Umar ini menunjukkan, ya, semua hal yang berkenaan dengan bahasa itu boleh dikatakan 90%, ya, berkenaan dengan linguistik. Nah, ketika kalian belajar soraf, kalian harus memahami tentang linguistik. Kalian belajar nahu, kalian juga harus memahami tentang linguistik, ya. Gitu juga ketika ingin mempelajari struktur bunyi. Nah, ini di dalam pembahasan ilmu aswad, fonologi Arab. Kalian juga mempelajari linguistik. Nah, ini pentingnya setiap penuntut ilmu bahasa untuk menguasai linguistik secara umum maupun terlebih lagi linguistik Arab. Nah, itu semuanya akan dipelajari secara sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Sekarang kita akan membahas tentang identifikasi hakikat, fungsi, dan karakteristik bahasa. Nah, setelah kita mengetahui ruang lingkup dan juga pengertian linguistik umum, kita harus mengetahui hakikat bahasa itu sendiri. Apa sih, ya, bahasa itu? Mahya al-lughah, mahya al-lughah, wa mahya wadhaif al-lughah. Apa fungsi bahasa itu? Wa ma hiya khasais al-lughah. Apa sih karakteristik bahasa itu? Ini yang harus, ya, kita sama-sama mempelajari sedikit demi sedikit. Nanti itu, ya, dengan berjalannya waktu kita terus mengulang apa yang kita pelajari, maka ini akan menambah pemahaman kita tentang bahasa itu sendiri, terlebih lagi bahasa Arab, al-lughatul arabiyyah, ya. Nah, di sini kita lihat di dalam pembahasan hakikat bahasa, ya, bahwa bahasa itu sebenarnya berkaitan dengan kemanusiaan, ya, bahasa berkaitan dengan kemanusiaan, yaitu lughatul insan, al-insaniyah. Jadi kemanusiaan itu disebut dengan al-insaniyah was-saqafiyah. Jadi ketika kita berbicara al-lughah, maka al-lughah itu al-muta'alliqah bil insaniyah wa thaqafiyah, yaitu berkaitan dengan kemanusiaan dan kebudayaan. Nah, jadi sebenarnya ketika kalian itu mempelajari bahasa, kalian belajar tentang manusia. Ketika kalian mempelajari bahasa, kalian berarti belajar tentang kebudayaan. Berarti dari sini saja kita dapat menyimpulkan bahwa belajar bahasa itu berarti belajar budaya. Maka ketika kalian belajar bahasa Arab, apa yang harus kita pelajari? Budaya Arab. Bagaimana pengucapan huruf per huruf orang Arab itu? Bagaimana, ya, gaya gerak postur tubuhnya atau gaya gerak-gerik tubuhnya di dalam mengucapkan bahasa Arab itu kalian harus pahami gaya orang Arab ketika berbicara. Bagaimana pula cara berpakaiannya, bagaimana pula makanannya, bagaimana pula
ya rumahnya, bangunannya, ya arsitekturnya, infrastrukturnya, dan berbagai macam yang berkenaan dengan budaya itu sendiri, maka itu semua kita langsung mempelajari budaya Arab. Yang mana budaya itu adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Cipta, rasa, dan karsa manusia. Maka ketika itu kita mempelajari bahasa, bagaimana ya cipta orang Arab itu, ya, bagaimana rasa orang Arab itu. Maksudnya bukan berarti orang Arab yang dirasain atau dirasakan, enggak, maksudnya berkaitan dengan emosinya, emosional orang Arab, karakternya, wataknya, tobiahnya, ya, kemudian dia punya cara berpikirnya, kemudian cara pandang hidupnya dan sebagainya. Itu berkaitan dengan rasa. Ya, kita mempelajari, oh begini orang Arab ini. Begitu juga karsa, apa saja yang telah dihasilkan oleh orang-orang Arab. Ya, yang mana ketika kita belajar bahasa Arab itu yang paling utama adalah mengedepankan karsa orang Arab. Walaupun dari semua itu kita tidak bisa pisahkan. Apa yang kita tidak bisa pisahkan yaitu antara Arab dan Islam. Antara Islam dan Arab. Kenapa? Karena Islam itu sendiri muncul di tanah Arab, dan orang yang pertama memeluk Islam adalah orang Arab, yaitu Rasulullah dan sahabat Rasulullah SAW. Di sini disebutkan dalam materi kita ini bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Jadi kita belajar bahasa itu untuk berkomunikasi. Jadi kalau kalian sekarang ini sudah semester 4, kalau masih juga naam la ya, nah berarti itu masih kurang target pencapaiannya. Kenapa? Karena kalau udah semester 4 itu sudah ke tahap paling minimal itu tahapnya mutawassit. Nanti sudah 5, 6, 7, 8 itu sudah mutaqaddim levelnya. Jadi bahasa Arabnya itu sudah advance. Bagaimana dia berkomunikasi yang levelnya menengah. Ya, dari satu kalimat itu ada 3 atau 4 kata, dia kembangkan lagi 5 sampai 6 kata dalam berbicara dalam satu kalimat. Ya kan? Kemudian kalau dia sudah mutaqaddim, itu tidak terbatas. Dan pilihan katanya itu lebih luas. Ya, bukan sedikit pilihan katanya, ya. Kemudian ia menjadi alat berpikir. Maka orang yang mempelajari bahasa Arab ini, dia akan melihat apa yang tidak dilihat oleh orang. Yubsirun mala yubsirun annas. Ya, yaitu orang yang belajar bahasa Arab itu mereka melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Ini ya, bahwa kita belajar bahasa Arab sebagai alat berpikir, alat komunikasi, alat berpikir. Kemudian dia menjadi medium bagi manusia untuk mengorganisasi perjalanan, menyimpan pengetahuan, ya, menyampaikan warisan budaya. Ini belajar bahasa Arab. Ya, kemudian bahasa itu dalam perspektif linguistik. Ya, bahasa tidak hadir secara kebetulan. Kalau Ustaz tanya kepada kalian, awal bahasa itu dari siapa? Dari Nabi Adam. Tapi berkembangnya bahasa itu sebenarnya bapak kedua manusia itu siapa? Nabi Nuh alaihis salam. Maka setelah Nabi Nuh, itu anak-anaknya lah yang mengembangkan bahasa-bahasa di dunia ini. Maka bahasa Arab ini termasuk bahasa Sam. Sam ini adalah anak Nabi Nuh. Jadi dia tidak hadir secara kebetulan, ya, tapi dari evolusi kognitif manusia. Ya, dimulai dari anak-anak Nabi Nuh, ya, sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, sampailah ke Asia, tempat kita Asia Tenggara, ya. Jadi dia bukan hasil insting semata bahasa itu. Nah, inilah yang menjadikan perbedaan antara manusia dengan makhluk
makhluk lainnya. Kemudian bahasa dalam tradisi Arab, ya, bahwa tradisi Arab itu ya sangat kaya, ya, kekayaan dari struktur yang luar biasa di dalam bahasa Arab, kemudian kekayaan dari mufradatnya, ya, begitu banyaknya kosakata atau vocabulary-nya, sehingga apa yang dikatakan oleh Ibnu Jinni di dalam kitabnya Al-Khasa'is, aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aghra bihim, bahwa yang dinamakan bahasa itu adalah bunyi yang keluar, yang diungkapkan oleh suatu kaum untuk, ya, memberitahukan maksud-maksud mereka, tujuan-tujuan mereka. Misalnya ketika, ya, kita saja yang dalam bahasa Indonesia kita mengatakan apa? Saya mau minum. Ini kita adalah kaum atau bangsa Indonesia. Ketika menyatakan saya mau minum, itu menunjukkan, ya, bahwa kita berbahasa Indonesia. Tapi apa yang dikatakan oleh orang Arab? Uridu syarab, uridu asyarab, awaddu asyarab, awaddu asyurba. Saya ingin minum. Inilah perbedaan di mana orang Arab mengungkapkan saya mau minum saja, uridu asyarab, atau uridu atau awaddu asyurba, yang mana kalau kita bahasa Indonesia kita mengatakan saya mau minum. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Jinni, bahwa bahasa itu adalah bunyi-bunyi. Jadi bahasa itu adalah bunyi yang diungkapkan oleh suatu kaum atau suatu bangsa untuk menyampaikan maksud-maksud mereka atau tujuan-tujuan mereka. Dan bahasa Arab itu atau bahasa yang kita pelajari apapun itu, maka fungsi bahasa itu lebih dari sekedar alat bicara. Maka ketika kita belajar bahasa Arab ini di prodi pendidikan bahasa Arab, ya harus melebihi dari target kita, bahwa bahasa Arab ini bukan sekedar alat bicara saja, ya, tapi lebih dari itu. Kita belajar bahasa Arab tapi juga untuk kita jadikan sebagai alat berpikir. Dengan Al-Quran kita bertadabbur. Kemudian kita belajar bahasa Arab ini untuk membangun peradaban, ya, peradaban bahasa Arab, peradaban orang-orang Arab, peradaban Islam, itu begitu luasnya. Dan bahasa Arab itu bukan hanya untuk bicara saja, tapi mengekspresikan emosi. Maka ketika penyair-penyair itu, Umru'ul Qais, itu dia menceritakan bagaimana, ya, budaya Arab itu dituliskannya dalam syair-syairnya yang indah, atau yang kita sebut sebagai asy-syi'ru al-jahili, ya. Dan bahasa Arab itu atau bahasa itu bukan hanya sebagai alat bicara saja, tapi juga untuk sosial, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, dan bahkan sampai kepada siasah, yaitu politik. Islam pun sampai, ya, dengan bahasa Arab, ya, sampai ke Andalusia, Eropa itu dengan bahasa Arab, ya. Jadi itu yang perlu kita fahami. Kemudian penjabaran fungsi-fungsi bahasa, yaitu bahwa teori Roman Jakobson Halliday mengatakan di situ fungsinya ada representasional. Contohnya, ya, menyampaikan fakta dan gagasan. Al-jawu jamil al-yaum, cuaca ini indah pada hari ini, ya. Ada yang ekspresif fungsinya, ya, misalnya ana mus'ab jiddan. Ada yang instrumental, aftah al-bab. Ada yang interaksional, assalamualaikum, ya, ini interaksional. Ada yang imajinatif, itu di dalam syair-syair Arab klasik, ya. Ada yang metalinguistik, nah itu tentang, ya, menjelaskan bahasa itu sendiri ketika mengucapkan kalimat sobar, mustaqah minal juzur, yakni shad, ba dan ra, ya kan. Dan itu penamaan yang disebut atau yang diambil dari nama sebuah pohon. Kenapa? Karena sobrun itu nama pohon, yang mana pohonnya itu, ya, kalau dipegang atau dibuka sedikit kulit pohonnya itu, lalu letakkan di lidah, maka akan terasa pahit, tak terucapkan pahitnya, sangat dahsyat pahitnya.
Kemudian fatis ya, yaitu membuka atau menjaga komunikasi ya, tentang marhaba, kaifa haluk. Itulah diantara fungsi-fungsi bahasa menurut Roman Jacobson ya. Kemudian karakteristik bahasa, bahwa bahasa sebagai fenomena manusiawi, memiliki sejumlah ciri khas universal ya. Pengetahuan tentang karakteristik sangat penting ya, khususnya dalam konteks pengajaran bahasa. Jadi penerjemahan, analisis teks agama, pemerolehan bahasa, ini semua adalah karakteristik ciri-ciri universal sebuah bahasa. Apa diantaranya bahasa Arab itu? Yaitu kesepakatan bahasa itu, kesepakatan sosial, simbolik ya, produktif. Ini kemudian juga bahasa itu berpola, bersistematis, dinamis, bersifat sosial. Itu semua adalah ciri-ciri universal bahasa, termasuk dalam bahasa Arab ya kan. Kemudian bahasa itu juga ciri-cirinya adalah manusiawi dan juga universal, bahwa setiap bahasa memiliki unsur fonem, yaitu bunyi, yaitu juga morfem, bentuk kata, kemudian sintaksis, struktur kalimat ya. Jadi inilah yang perlu kita fahami ya, bahwa bahasa itu bukan hanya sebagai alat untuk bicara saja, tapi juga alat pendidikan ya, alat politik, alat dakwah ya, alat budaya. Dan banyak ya dalam tradisi Islam ya, bahwa ulama itu menyusun bahasa Arab itu dengan nahwu, dengan sorof ya, untuk menjaga kemurnian makna Al-Quran. Kemudian dengan dalalah, makna, lafaz, kinayah, ta'rif, had, semuanya itu saling berkaitan ya dengan kajian-kajian bahasa. Ini kaitannya dengan peradaban. Maka pada akhirnya ya, dengan kita mempelajari linguistik ini di dalam mata kuliah pengantar linguistik umum ini, kita di dalam pembahasan yang hari ini, pada pertemuan ini, kita dapat mengenali ya hakikat, mengenali fungsi, mengenali karakteristik bahasa dari segala bentuk pembelajaran bahasa. Sehingga bahasa bukan hanya medium komunikasi, tapi juga kunci peradaban dan jati diri umat. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kita kali ini, dan Ustadz akan mengirimkan tugas kepada kalian dan dikerjakan di rumah, dan insya Allah deadline-nya jam 10 malam besok kalian harus mengirimkan tugas itu, yaitu ada kuis dan juga beberapa yang harus didiskusikan. Taib, mafhum ya, ini indah ke soal? Ma indaki soal ya talibat? Ma fi soal ini kullu syai' yafham ini au yufham. Semuanya bisa dipahami ya. Oke, kalau begitu Ustadz ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan kehadiran kalian di dalam pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian terus bersemangat mempelajari bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.